Oke, perkenalkan nama saya Cornelis Arvel Pratama-Tungadi dengan NIM 672019-254. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1, teknologi jaringan. Jadi materinya adalah topologi jaringan dan perangkat jaringan. Di sini topologi jaringan menurut saya ada sebuah aturan kerangka atau pola yang tersusun dalam sebuah jaringan, yaitu adalah sebuah kaidah yang digunakan untuk dalam penyusunan sebuah jaringan. Beberapa jenis topologi jaringan di sini ada point-to-point, bus, star, ring, dan mesh dan tree. Oke, jadi di sini ada mind map-nya. Lalu di sini ada point-to-point. Di sini dapat dilihat bahwa perangkat terhubung dengan yang lainnya dapat hanya dengan menggunakan satu kabel aja ya. Lalu untuk kelebihannya dia murah karena hanya menggunakan satu kabel, prosesnya mudah, lalu kekurangannya adalah rawan dalam security, sulit untuk dikembangkan karena sangat sederhana. Untuk kelebihannya tadi mudah karena mungkin prosesnya mudah, instalasinya mudah karena memang ini sangat sederhana. Lalu untuk bus sendiri dia bentuknya adalah berjajar dan yang lurus dan saling terhubung. Jadi di sini menggunakan kabel koaksial sepanjang node klien dan konektor untuk saling terhubung. Jadi di setiap akhir kabel dia akan memiliki terminatornya sendiri-sendiri. Kelebihannya dia murah untuk murah dalam instalasi, mudah digunakan, murah, mudah, dan terdapat penambahan workstation baru yang lebih mudah dibandingkan topologi yang lainnya. Untuk kekurangannya sendiri dia rawan tabrakan arus data. Lalu proses and gate-nya dia kurang efisien karena dia sangat sederhana, hanya saja dapat terjadi tabrakan. Mungkin. Lalu untuk kekurangan selanjutnya dia sulit mendeteksi gangguan pada jaringan. Di star di sini topologi ini memiliki pusat pada hub yang terletak pada tengah. Jadi perangkat masing-masing akan terhubung masing-masing dengan menggunakan satu kabel tentunya. Masing-masing akan terhubung ke satu hub yang telah terpusat pada tengah. Jadi hub ini sebagai pusat akan memiliki peranan sangat penting karena akan berfungsi untuk meneruskan permintaan perangkat untuk dapat tersambung dengan server. Jadi untuk tersambung dengan server, kelebihannya adalah fleksibel, terpusat pada tengah, mudah mendeteksi kerusakan, mudah untuk menghubungkan ke perangkat baru, dan kegagalan yang tidak mempengaruhi perangkat lain. Karena memang perangkat ini, topologi ini, masing-masing perangkatnya itu hanya atau memiliki sambungan tersendiri, sambungan khusus untuk masing-masing perangkatnya. Untuk kekurangannya adalah mahal, karena memang untuk menggunakan topologi ini haruslah menggunakan banyak kabel. Hub merupakan pusat arus data, jadi apabila terjadi apa-apa pada hub, maka mungkin koneksinya akan kolaps, tidak bisa terjadi, tidak bisa tersambung ke server, dan yang lainnya juga tidak bisa karena memang berpusat pada hub. Untuk ring sendiri di sini memanfaatkan LAN card. Biasanya kalau LAN card itu pasti pakai kabel UTP. Biasanya untuk kerjanya sendiri dia akan dibantu oleh token. Jadi data akan diterima oleh perangkat dan diteruskan ke perangkat selanjutnya atau sebelahnya sampai data itu dapat tersampaikan ke penerima. Lalu kelebihannya di sini memiliki kemungkinan tabrakan yang sangat minim karena bentuknya sangat terorganisir karena memang saling terhubung dan hanya memiliki satu arah. Pemasakannya mudah, ketika beban jaringannya meningkat, kinerjanya akan semakin bagus. Penambahan perangkat tidak mengubah kinerja. Kekurangannya adalah mahal. Satu kegagalan mempengaruhi semua perangkat karena memang ini saling terhubung. Jadi apabila terjadi satu kerusakan, maka
akan mempengaruhi semuanya, karena memang ini memiliki cara kerjanya adalah dengan menyalakannya dengan satu arah. Lalu di sini harus melewati perangkat satu persatu, tadi sudah dijelaskan. Untuk mesh sendiri di sini topologi yang menggunakan kabel tunggal dan dapat digunakan untuk banyak rute. Oke, jadi perangkat ini dapat langsung pada topologi ini, perangkat dapat langsung mengirim data agar dapat diterima oleh penerima atau target tujuan. Karena memang setiap perangkat akan memiliki koneksi dengan perangkat-perangkat yang lainnya, yaitu masing-masing terhubung. Kelebihannya adalah karena memiliki banyak rute, maka akan aman dari tabrakan arus data. Bandwidth-nya juga besar, lalu pengirimannya akan otomatis cepat dan praktis karena memang memiliki sambungan tersendiri ke perangkat yang lainnya. Kekurangannya adalah instalasinya rumit dan juga mahal karena membutuhkan banyak kabel untuk digunakan. Tree di sini pohon ya. Topologi ini itu menggunakan konsep hierarki yang jadi dia memiliki pusat yang berbeda-beda. Jadi ada satu pusat ke pusat yang lainnya. Setiap pusat pasti memiliki sub-subnya sendiri. Jadi bisa dilihat di sini bahwa tree ini adalah gabungan dari topologi boost dan star, di mana di star itu adalah memiliki pusat di tengah sebagai terpusat di tengah untuk menyambung ke server. Lalu boost sendiri adalah topologi yang kita kenal rapi dan lurus dalam penempatannya. Kelebihannya sendiri di sini pengaturan data akan jauh lebih mudah karena sudah terorganisir, mudah dikembangkan dan mudah mengatasi gangguan. Kekurangannya adalah kinerjanya relatif lambat karena memang memiliki beberapa pusat yang berbeda. Kegagalan pada perangkat atas mempengaruhi perangkat yang ada di bawahnya. Jadi ketika yang di atasnya ada masalah, di bawahnya juga akan terpengaruhi karena memang prosesnya di sini memiliki interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda. Dan di sini cukup mahal untuk baik itu instalasinya maupun penggunaannya juga mungkin relatif mahal mungkin. Perangkat jaringan di sini merupakan sebuah di sini saya menyebutnya adalah merupakan sebuah perangkat atau piranti yang digunakan untuk membantu melakukan atau mendukung proses pertukaran informasi dalam suatu jaringan. Jadi perangkat yang digunakan untuk kegunaan atau bahasanya adalah perangkat yang dibutuhkan dalam proses koneksi atau jaringan. Beberapa contoh perangkatnya yang di sini saya ambilkan adalah router, wireless card, LAN card, modem, hub, dan switch. Di sini router adalah perangkat yang merupakan layer ketiga OSI. Lalu di sini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Cara kerjanya adalah menuliskan data, jadi lalu router ini dapat membagi dan menyatukan menjadi beberapa segmen. Wireless card di sini biasanya terdapat pada laptop. Bila di laptop biasanya sudah bawaan karena memang ini digunakan untuk dapat tersambung dengan perangkat yang lainnya. Bisa saja seperti Wi-Fi gitu untuk mendapatkan akses internet yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Untuk komputer tentunya kita juga membutuhkannya untuk dapat melakukan koneksi atau mendapatkan koneksi internet secara nirkabel atau kalau misalnya tidak punya wireless card ini, ada LAN card yang berfungsi untuk menyambungkan fungsinya sama seperti wireless tadi, hanya saja pada LAN card ini dibutuhkan kabel UTP dan
Untuk kerjanya masih sama untuk menghubungkan dua perangkat. Dapat disambungkan juga ke perangkat seperti komputer ataupun WiFi. Modem. Perangkat ini itu merupakan singkatan dari modulator demodulator. Jadi memiliki fungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Modem ini memiliki banyak jenis, antaranya ada modem ADSL, USB, MiFi, dan lain sebagainya. Modem USB biasanya yang tahun-tahun dulu, kalau sekarang lebih modern pakainya MiFi karena memang udah nirkabel dan dapat digunakan, prioritasnya pasti MiFi dapat digunakan oleh banyak perangkat, terutamanya pada saat ini seperti smartphone, dan juga kalau yang punya konsol mungkin bisa digunakan seperti MiFi adalah WiFi portable kan, jadinya dia menggunakan baterai dan juga bisa leluasa dibawa kemana-mana. Oke, di sini ada hub. Hub ini seperti yang kita kenal tadi digunakan pada topologi star, yaitu sebagai pusatnya untuk menyambungkan ke server. Jadi perangkat ini itu tentu saja adalah perangkat yang mengubah sinyal transmisi jaringan agar antar perangkat dapat saling terhubung. Hub yang ini itu memiliki kelemahan di mana dia tidak dapat mengatur jalannya suatu data yang menyebabkan dia rawan untuk terjadi collision atau tabrakan. Switch di sini dapat digunakan untuk sebagai pendukung hub karena beberapa kelebihan diantaranya dia sudah memiliki sudah dapat mengatur jalannya suatu data sendiri, lalu memiliki transfer data dan memiliki jaringan yang lebih baik dan lebih luas tentunya daripada hub. Switch ini bukan hanya itu saja, dia dapat melakukan filter. Jadi dia dihubungkan dengan hub, perangkat yang ingin tersambung ke server sebelum melalui hub, dia akan melalui switch dulu dan dilakukan filter agar dapat diketahui untuk permission agreement-nya apakah bisa atau tidak. Gitu. Oke, baik. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.